berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zaldi Arifa dari kelas 13 UPIN. Saya akan menjelaskan komponen dan menjelaskan prinsip kerja dari dua buah sistem, yaitu sistem gerbang dan sistem lifter. Pertama-tama, izin menyalakan kompor dulu, Pak. Oke, kita mulai dari pintu panel. Yang pertama ada indikator line RST. Indikator line RST ini berfungsi sebagai penanda ketika sumber 3 fase sudah aktif dan semua sistem sudah siap digunakan. Selanjutnya di sini ada Human Machine Interface atau HMI. HMI ini bisa kita gunakan untuk mengontrol input dan output. Bisa juga kita gunakan sebagai push button digital. Untuk sistem emergency-nya kita mempunyai 3 komponen. 3 komponen yaitu yang pertama ada emergency switch. Emergency switch ini berfungsi untuk menghentikan semua sistem atau memberhentikan semua sistem ketika terjadi sesuatu yang abnormal. Dan buzzer sebagai indikator suara ketika sistem emergency aktif, dan lampu emergency sebagai indikator lampu ketika sistem emergency sudah aktif. Dan di sini juga ada 2 buah selector switch lifter dan selector switch gerbang yang berfungsi sebagai pemindah mode dari auto ke manual ataupun dari manual ke auto. Posisi kiri menandakan dalam mode auto dan posisi kanan menandakan dalam mode manual. Di sini juga ada dua buah push button. Yang pertama ada push button start watchdog. Push button start watchdog ini berfungsi untuk mengaktifkan VFD dan memulai rangkaian dari sistem gerbang. Di sini ada push button stop watchdog. Push button stop watchdog ini berfungsi untuk menonaktifkan VFD dan menghentikan semua sistem gerbang. Selanjutnya untuk sistem gerbang tersendiri ada beberapa komponen. Yang pertama ada variable frequency drive atau VFD. VFD ini berfungsi sebagai pengatur frekuensi atau cepat berputarnya dari motor 3 fase ini. Selanjutnya di sini ada 3 buah push button. 3 buah push button ini hanya kita gunakan ketika dalam mode manual atau dalam mode pemeliharaan. Push button forward untuk menjalankan motor secara forward atau membuka gerbang. Push button reverse untuk menjalankan motor secara reverse atau menutup gerbang. Dan push button stop bisa kita gunakan untuk menghentikan gerbang ketika gerbang dalam kondisi operasional. Di sini ada fotosensor dan reflektor yang berfungsi untuk mendeteksi masuknya objek atau mobil di pintu gerbang. Selanjutnya di sini ada sensor proximity. Sensor proximity ini digunakan untuk menggantikan fungsi dari sensor ultrasonik yang berfungsi untuk menangkap sinyal suara dari klakson mobil untuk membuka gerbang. Untuk simulasi gerbangnya kita menggunakan disk screw yang dilengkapi oleh LS bawah dan LS atas. LS bawah yang menjadi indikator atau mengindikasi ketika gerbang dalam keadaan tertutup sempurna, dan LS atas menjadi indikator atau penanda ketika gerbang dalam kondisi terbuka sempurna. Untuk lead screw atau gerbang ini digerakkan oleh motor 3 fasa. Sebelumnya izin mendemokan, Pak. Oke. Untuk menjalankan sistem gerbang, pertama-tama kita harus menyalakan VFD dulu dengan menekan push button start watchdog. Oke, saya akan menjalankan yang gerbang mode auto dulu, Pak. Oke. Bisa kita lihat di sini indikator LSB sudah teraktuasi yang menandakan gerbang dalam kondisi tertutup sempurna. Oke. Gerbang dalam kondisi tertutup sempurna, maka mobil akan mengirimkan sinyal berupa klakson ke sensor ultrasonik atau di sini sensor proximity yang akan membuka gerbang secara otomatis. Oke. Gerbang akan terus bergerak sampai menyentuh LS atas yang menandakan bahwa gerbang sudah terbuka sepenuhnya. Ketika gerbang sudah terbuka sepenuhnya, maka mobil akan memasuki pintu gerbang dan akan dideteksi oleh fotosensor. Namun fotosensor tidak akan mengirimkan sinyal untuk menutup gerbang terlebih dahulu dikarenakan ditakutkan terjadinya benturan antara pintu gerbang dan mobil tersebut. Maka fotosensor hanya akan mengirimkan sinyal ketika mobil sudah melewati fotosensor sepenuhnya seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba mode auto atau mode pemeliharaan. Mode manual, mohon maaf. Oke, kita pindahkan lokasi selector switch-nya. Nah, berbeda dengan mode auto, kita tidak memerlukan sensor-sensor ini, kita hanya
kita hanya perlu menekan push button forward untuk membuka gerbang full sampai ke LS atas, dan push button reverse untuk menutup gerbang full sampai LS bawah. Selain dihentikan oleh LS atas dan LS bawah, kita juga bisa menghentikan laju gerbang menggunakan push button stop seperti ini. Oke. Kita juga bisa memilih mode mau menutup lagi atau kembali menutup atau terus melanjutkan membuka gerbang. Kita akan mencoba menutupnya lagi. Oke, kita coba sistem emergensinya berjalan atau tidak. Ya, emergensi bekerja dan sistem berhenti, dan ketika emergensi dibuka kembali maka sistem akan berjalan seperti semula. Oke, selanjutnya sistem lifter. Yang pertama-tama, komponen yang pertama di sini ada air service unit. Air service unit ini berfungsi untuk memasok angin ke semua sistem. Dan di sini ada dua buah push button auto dan push button manual. Push button auto khusus kita gunakan ketika dalam mode lifter auto, dan push button manual ketika dalam mode lifter manual. Untuk penggerak silindernya untuk penggerak silinder A kita menggunakan double solenoid 5/2, dan untuk penggerak silinder B kita menggunakan single solenoid 5/2. Dan di sini ada 4 buah micro switch yang berfungsi sebagai indikator atau penanda ketika posisi silinder dalam kondisi minimum atau kondisi maksimum. Oke, saya akan mencoba dengan mode manual sambil menjelaskan prinsip kerjanya. Pertama-tama izin menyalakan angin, Pak. Oke, angin sudah aktif. Kita coba mode manual. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa posisi dua silinder dalam kondisi minimum dan menyentuh 1S1 dan 2S1. Maka silinder A yang disimulasikan sebagai silinder yang mendorong barang ke atas akan maju sampai menyentuh 1S2 dan digerakkan oleh 1M1. Oke. Silinder A yang menyentuh 1S2 memberikan sinyal kepada 2M1 memberi sinyal ke 2M1 untuk menjadi syarat bahwa silinder B yang mendorong barang ke samping sudah boleh berjalan sampai menyentuh 2S2 dan dalam posisi maksimum, dan menyentuh 2S2 yang memberi sinyal kepada 2M1 untuk nonaktif dan mengaktifkan spring, sehingga silinder B akan kembali ke posisi minimum, dan menyentuh 2S1 yang mengirimkan sinyal kepada 1M2 yang menjadi syarat bahwa silinder A sudah boleh kembali dalam posisi minimum. Oke, kita coba di HMD. Oke, kita coba yang lifter otomatis. Berbeda dengan lifter manual yang kita harus menekan 1 kali push button untuk 1 kali gerakan. Push button auto kita hanya memerlukan 1 kali tekanan untuk menyelesaikan 4 kali gerakan seperti ini. Oke. Kita coba di HMI. Oke, kita coba sistem emergensinya di sini, apakah berjalan atau tidak. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesin dalam kondisi normal ya? Ya, kondisi Oke, normal. jadi nanti kalau kita kasih trouble, nanti ini harus normal kembali seperti semula. Siap. Siap? Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Siddiq Badruddin dari kelas 13 Teknik Informasi Industri. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan prinsip kerja dari lifter barang dan juga gerbang otomatis. Oke, saya akan awali dengan pengenalan dari komponen-komponen yang akan saya gunakan kali ini. Pertama, di pintu panelnya. Sebelumnya, izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber di dalam panel. Oke, pertama di pintu panel ya. Di sini ada 3 buah lampu indikator RST yang berfungsi menandakan bahwa aliran listrik sudah masuk ke dalam panel. Lalu di sini ada 2 buah sektor, fungsinya sama, yaitu untuk merubah mode dari mode auto ke manual ataupun dari manual ke auto. Lalu ada HFD
atau human machine interface yang berfungsi untuk memonitoring input dan output secara real time maupun menjalankan sistem kontrol berbasis touchscreen. Lalu di bawahnya ada emergency. Emergency ini berguna bila mana terjadi kerusakan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Nah, bila mana kita melakukan emergency ini akan dibarengi dengan menyalanya dua komponen ini. Yang pertama buzzer, yaitu sebagai indikasi suara bila mana terjadi trouble atau kerusakan. Lalu lampu emergency sebagai indikasi lem bila mana terjadi kerusakan atau masalah. Lalu ada dua buah tombol ya. Yang pertama tombol watchdog, start watchdog, yang berfungsi untuk menyalakan sistem dan juga menyalakan PFD, dan ada tombol start stop watchdog yang berfungsi untuk menghentikan seluruh sistem dan juga menghentikan PFD. Lalu saya akan menjelaskan komponen yang saya akan gunakan pada gerbang otomatis. Yang pertama di sini ada motor 3 fasa tentunya yang berfungsi untuk menggerakkan gerbang ataupun lead screw. Lalu ada lead screw-nya sendiri berfungsi untuk mensimulasikan gerakan gerbang. Ada dua buah micro switch yang berfungsi untuk mendeteksi gerbangnya. Lalu di sini ada satu ultrasonic yang berfungsi untuk menangkap frekuensi suara yang dihasilkan oleh mobil. Namun kali ini saya akan menggunakan sensor proximity capacitive yang dapat mendeteksi objek logam maupun non logam. Lalu di sebelah sini ada satu buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi mobil dan juga untuk menutup gerbang bila mana mobil akan masuk ke dalam garasi. Di sebelahnya ada reflektor yang berfungsi untuk memancarkan cahaya dari fotosensor. Jadi bila mana fotosensor ini tidak mendapatkan pantulan cahaya dari reflektor ini, maka fotosensor akan memberikan sinyal dan aktif. Lalu ada 3 buah tombol. Yang pertama tombol forward manual yang berfungsi untuk membuka gerbang secara manual. Lalu ada tombol reverse manual yang berfungsi untuk menutup gerbang secara manual, dan ada tombol stop manual untuk menghentikan gerbang mode manual. Dan di sini terakhir ada satu buah PFD atau variable frequency drive yang berfungsi untuk mengatur kecepatan maupun mengatur frekuensi dari motor. Lalu saya akan menjelaskan komponen yang akan saya gunakan pada lifter barang. Yang pertama di sini ada air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara dan maupun menyaring udara yang akan masuk ke dalam sistem. Lalu di sini ada single solenoid 5/2 yang berfungsi untuk merubah arah udara. Lalu di sini ada satu buah double solenoid yang fungsinya sama seperti single solenoid tadi, yaitu untuk merubah keluarnya udara. Di sini juga ada 2 buah piston atau silinder yang berfungsi untuk mendorong barang. Lalu ada 4 buah micro switch yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan silinder atau piston apakah maksimum atau minimum. Lalu ada 2 buah tombol ya. Yang pertama tombol auto lifter yang berfungsi untuk menjalankan lifter mode auto, dan ada tombol manual lifter untuk menjalankan mode manual lifter. Dan terakhir di sini ada 2 buah one way flow ya yang berfungsi untuk mencik udara. Jadi bila mana one way flow ini dikencangkan, maka udara yang akan keluar semakin sedikit dan membuat laju piston atau silinder menjadi lambat. Sebaliknya, bila kita melonggarkannya, angin yang akan dihasilkan semakin besar dan membuat laju silinder menjadi cepat. Lalu sekarang saya akan mendemonstrasikan jobnya. Yang pertama saya akan menjalankan dulu gerbang otomatisnya ya. Jadi sebelum kita menjalankan gerbang otomatis ini, kita wajib menekan tombol start watchdog ya. Dia menyalakan. Oke, kita nyalakan sampai PFD menambahkan indikasi ready seperti ini. Bila sudah mengindikasikan ready seperti ini, sistem sudah siap untuk digunakan. Sekarang saya akan mencoba mode auto terlebih dahulu. Pastikan juga selektor ada di mode auto ya. Lalu kita bisa memonitoring input dan outputnya dengan HMI. Kita pilih gerbang utama, lalu pilih gerbang auto. Di sini kita dapat memonitoring input dan output apakah nyala atau tidak. Di sini sudah nyala LSB, menandakan bahwa gerbang sudah ada di posisi bawah. Lalu di sini mobil akan masuk dan memberikan sinyal berupa klakson ke dalam sensor ultrasonic dan membuat gerbang akan terbuka ke atas. Laju gerbang akan berhenti bila mana sudah menekan limit atas. Oke. Di sini mobil akan masuk dalam garasi dan terdeteksi oleh fotosensor. Namun gerbang tidak akan langsung menutup, karena bila langsung menutup akan terjadi bentrokan dengan gerbang maupun bodi mobil. Jadi di sini pastikan mobil harus sudah full masuk ke dalam garasi, baru gerbang akan menutup sepenuhnya seperti ini. Baru gerbang akan menutup, laju gerbang akan berhenti bila mana sudah menekan limit bawah. Oke. Sekarang saya akan mencoba yang mode manualnya. Kita back. Pilih manual dan pastikan juga selektor gerbang ada di mode manual seperti ini. Ya, di sini kita bisa menjalankan sistem ini menggunakan sistem touchscreen ataupun sistem hardware-nya langsung. Oke, saya akan mencoba dulu yang hardware-nya ya. Ini juga ada indikasi sensornya ya. Kita jalankan forward untuk membuka gerbang secara manual. Coba akan membuka secara manual. Stop.
stop, oke. Akan stop tengah-tengah ya. Lalu bila gerbang dari tengah-tengah seperti ini, kita bisa membuka atau menutupnya. Misalkan saya akan menutupnya. Oke, gitu. Lalu saya akan mencoba menggunakan HMI-nya ya. Sama seperti tadi kita forward untuk membuka, reverse untuk menutup seperti ini. Forward, lalu kita menghentikannya terus stop. Oke. Biasanya mode manual ini digunakan bila mana terjadi perawatan ataupun perbaikan di sistem gerbang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sistem lifter barang. Kita back dan sampai ke home dan pilih lifter barang, lalu kita pilih auto. Sama seperti gerbang tadi, pastikan juga cycle-nya ada di mode auto. Oke, bila sudah, jangan lupa anginnya kita harus nyalakan dulu, izin nyalakan Pak. Oke, angin sudah masuk dalam sistem dan sudah ready. Sama seperti gerbang manual, kita juga bisa menggunakan auto, menggunakan HMI ataupun menggunakan hardware-nya langsung. Misalkan saya akan menggunakan hardware-nya langsung seperti ini, akan maju. Jadi bila mana kita menggunakan tombol auto di sini ataupun di HMI-nya, maka sensor 1 akan aktif dan membuat silinder 1A akan maksimum hingga menyentuh sensor sensor 2. Jika sudah menyentuh sensor 2, maka sensor DM1 akan aktif dan membuat silinder 2A akan jadi maksimum dan atau maju hingga menekan DS2. Bila sudah menekan DS2 ini, maka DM1 akan aktif dan membuat silinder 2A akan mundur oleh tegas karena ini single sampai menyentuh DS1. Bila sudah mengaktuasi DS1, maka silinder 1 akan mati, lalu silinder 2 akan mundur yang membuat silinder 1A akan minimum hingga menekan silinder 1. Seperti ini kita coba yang di HMI-nya ya, auto ya. 1 up terus 2 amin. Oke. Sekarang saya akan mencoba yang mode manualnya. Kita back, pilih lifter manual. Pastikan juga cycle-nya ada di mode manual seperti ini. Kita juga bisa menggunakan keduanya ya, hardware maupun HMI. Kita coba yang manual terlebih dahulu seperti ini. Bedanya dengan auto tadi, mode manual ini harus langkah per langkah ya. Jadi bila mana kita menekan tombol manual ini yang satu akan aktif dan menekan CS2, namun dan satu tidak akan aktif karena ini mode manual. Kita harus menekan mode manual lagi bila ingin mengaktifkan dan satu seperti ini. Maka akan aktif dan satunya, akan tetapi dan satu tidak akan mati dan ini sistem 2 tidak akan langsung aktif. Kita harus menekannya lagi dan ini tidak langsung mati. Ini mati. Seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencoba sistem emergency ya. Kita ke gerbang pilih dulu sampai ke home. Pilih gerbang utama atau motor. Izin menyalakan dulu. Jadi bila mana gerbang terjadi suatu masalah atau problem, kita bisa menekan Gerbang atau sistem? Oh iya, maaf. Bila mana gerbangnya terjadi masalah, maupun sistem maupun mekaniknya, kita bisa menekan emergency ini untuk menghentikan gerbang dan kita siap untuk memperbaikinya. Seperti ini. Contoh ya. Oke, ada masalah misalkan, akan di sini akan ada sign emergency dan akan dibarengi dengan buzzer dan emergency menyala seperti ini. Bila mana sistem sudah ready atau sudah diperbaiki, maka kita bisa melanjutkan dengan cara memutar sana jarum jam tombol emergency ini. Dan sistem atau gerbang akan melanjutkan kembali gerakan terakhirnya. Oke, sekarang saya mencoba sistem emergency pada lifter. Kita back ke home, kita barang auto. Izin nyalakan angin Pak. Jadi bila mana sama terjadi gerbang tadi, kita bisa menghentikan sistem dan laju silinder ini menggunakan tombol emergency seperti ini. Silakan. Oke. Yang berarti ya tidak lanjut ditandai dengan buzzer dan juga emergency menyala seperti ini. Nah, untuk kembali kita reset salah jarum jam dan tadi kembali gerakannya. Jadi kesimpulan saya, mesin ini sudah jalan bagus dan normal. Jadi kalau nanti kita kasih trouble bisa diperbaiki lagi ya? Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Dani dari kelas 13 mungkin. Dan di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana sistem lifter barang dan juga sistem gerbang otomatis. Sebelumnya saya izin dulu menyalakan sumber utama dan sumber panel. Ya. Baik, sembari menunggu HMI menyala, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada di luar panel ini. Pertama-tama ada 3 buah lampu indikator, yaitu ada indikator R, ST. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengindikasikan bahwa ada 3 fasa ini sudah menyala. Jika salah satu fasa mati, maka akan dilihat fasa mana yang mati.
Dan di sini ada HMI digunakan untuk mengindikasikan dan melihat apakah sensor sudah menyala atau belum, dan juga digunakan untuk mengoperasikan seperti yang ada di sini. Lalu di sini ada dua buah selector switch, itu selector switch lifter dan yang memiliki dua mode, yaitu mode yang di kiri untuk mode auto dan kanan mode manual. Dan ada juga selector switch gerbang dan sama seperti itu selector switch lifter memiliki dua mode, yaitu auto dan juga manual. Di sini ada dua buah push button, yaitu start PD dan stop PD. Fungsinya yang start PD adalah untuk menyalakan VFD dan stop PD untuk mematikan VFD. Dan di sini ada lampu emergency, ada tombol emergency yang berfungsi untuk jika terjadi suatu kesalahan atau keadaan darurat, maka kita tekan, dan ketika ditekan maka lampu akan menyala dan buzzer pun akan mengeluarkan suara. Sekarang saya akan terlebih dahulu mendemonstrasikan bagaimana lifter barang. Pertama-tama kita lihat dulu, kita mengubah dulu layar ini ke lifter barang. Saya akan pertama-tama mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana lifter auto. Seperti yang dapat dilihat di sini terdapat tulisan versi Modbus Equipment 1. Tapi jika terjadi seperti ini, maka internet dalam HMI dengan hub tidak tersambung. Sekarang saya izin menyambungkan terlebih dahulu. Terdapat dua faktor, bisa juga dari sini. Biasanya ini tidak terhubung. Bagaimana itu terhubung atau tidak bisa dilihat bisa dari sini, apakah lampunya menyala atau tidak. Sekarang sih sebenarnya ini tidak menyala, tapi jika kesalahannya bisa terjadi karena internet kabelnya atau dapat juga dari hubnya. Sekarang saya izin dulu mengerti kabel internetnya. Ternyata di sini PLC-nya tidak menyambung karena tertarik. Jika itu terjadi, maka tinggal sambungkan kembali dan jika dilihat lampu pun akan menyala. Jika lampu menyala, maka indikasinya sudah tersambung. Baik, dapat dilihat di sini terdapat sensor lifter barang terdapat 4 buah sensor. Di sini sensor 1S1, 1S2, 2S1, 2S2, dan sensor di sini menggunakan sensor micro switch, dan di sini pun terdapat 2 push button. Terdapat push button auto dan juga push button manual. Maksudnya apa? Ketika push button auto digunakan, maka silinder di sini akan bergerak secara otomatis. Bagaimana gerakannya? Di sini silinder A dan silinder B. Silinder A akan maju maksimum. Ketika sudah maksimum, maka B akan maksimum. Dan ketika B sudah maksimum, maka B akan kembali ke minimum. Dan A pun akan kembali ke minimum. Dan di sini terdapat dua buah solenoid, yaitu single solenoid dan double solenoid. Dan di sini ada air service unit. Baik, sekarang saya izin menyalakan langit. Nah, dapat lihat di sini juga, satu sudah menyala dan 2 sudah menyala. Berarti A sudah minimum dan B sudah minimum. Nah, kita pencet tombol auto, maka dapat dilihat silinder pun akan bergerak. Kita juga dapat menggerakkan juga dalam HMI seperti ini. Dan sekarang kita akan mengubah menjadi mode manual. Jika terlebih dahulu, kita itu dalam mode manual. Jadi kita tekan manual, maka gerakannya pun akan bertahap. Dalam gerakan tahapan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, A maksimum, B maksimum, B minimum, dan A minimum. Jika dapat gerakannya menggunakan LED, bagaimana jika terjadi emergency? Maka saya di sini akan mendemonstrasikannya apa yang terjadi jika dirasakan
dari B akan mundur dan senjata akan tetap. Maka demikian kita menggunakan plenoid double. Jadi gerakannya hanya satu gerakan. Jika dalam emergency, maka gerakannya pun akan kembali gerakan sebelumnya. Gerakan sebelumnya B dalam mode maksimum, maka ini pun akan kembali dalam mode. Sekarang kita akan kembalikan dulu ke posisi semula. Saya ingin mematikan angin. Sekarang saya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana gerbang otomatis. Pertama-tama kita ubah dulu layar LED menuju ke gerbang otomatis. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana dalam mode auto. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu modenya dalam mode auto dan pastikan VFD dalam mode menyala. Dapat dilihat mode-mode di sini ada mode auto dan berarti mode auto sudah siap. Bagaimana gerakannya? Jadi ketika ada dalam mobil, maka mobil klakson akan mengeluarkan suara dan akan ditangkap oleh ultrasonic. Namun dalam kasus ini kita akan menggunakan proximity. Mengapa demikian? Karena ultrasonic terus saja terdengar suara, jadi kita akan menggunakan proximity sebagai penggantinya dulu. Lalu di sini ada 3 buah push button, itu 3 push button forward, reverse dan stop. Intinya forward untuk membuka gerbang, reverse menutup gerbang, dan stop untuk memperhatikan gerbang dalam pertengahan jalan. Dan di sini ada sensor fotosensor yang dapat mendeteksi jika mobil sudah melewat atau belum. Dan di sini ada motor 3 fasa untuk menggerakkan gerbangnya, dan di sini ada grid screw untuk mensimulasikan bagaimana gerbang. Jika posisi gerbang di bawah dan LSP sudah aktif, maka itu artinya gerbang sedang posisi tutup. Dan jika posisi gerbang di atas dan masih aktif, maka itu artinya gerbang sedang terbuka. Dan di sini ada VFD, fungsinya untuk menggerakkan gerbang, menggerakkan motor 3 fasa, dan untuk mengukur kecepatan motor 3 fasa tersebut, dan juga untuk bisa untuk forward dan reverse tanpa menambahkan komponen kontaktor lain. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan tadi dulu bagaimana auto. Pertama kita akan terlebih dahulu proximity. Dapat dilihat gerbang pun akan membuka dan akan menyentuh LSA. Dan dapat dilihat ketika LSA maka gerbang terbuka. Lalu ketika mobil melewati fotosensor, dapat dilihat tidak langsung tertutup. Mengapa demikian? Karena jika deteksi dan lalu menutup, maka ada kemungkinan mobil akan merusak bodi mobil, gerbang akan merusak bodi mobil. Jadi ketika mobil sudah melewat, baru saja gerbang menutup. Dan setelah menyentuh LSP, maka gerbang sudah tertutup. Lalu sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana mode manual. Pertama-tama ganti terlebih dahulu gerbang ke dalam mode manual. Dan dapat dilihat sensor yang di sini dan gerakan-gerakan forward reverse-nya. Dan sekarang kita akan tekan forward, apa yang terjadi? Gerbang akan membuka. Jadi kita stop, maka gerbang akan tertutup. Dalam posisi ini kita dapat menggerakkan gerbangnya baik dalam forward ataupun reverse. Lanjut. Sekarang saya akan melanjutkan ke gerbang atas. Emergency. Dan dapat dilihat ketika kita menyentuh emergency, maka gerakan motor pun akan berhenti. Namun apa terjadi jika kita melepas emergency, maka dia akan melakukan gerakan sebelumnya. Apa itu gerakan sebelumnya? Itu gerakan forward atau membuka. Dapat kita lihat seperti itu. Dan kita pun dapat mengalirkan menutupnya. Itu dapat dilihat frekuensi yang dapat kita lakukan tadi, yaitu 2 Hz. Mengapa demikian? Karena jika lebih dari itu, gerbang akan membuka atau menutup secara terlalu cepat. Sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana di HMD mengontrolnya dengan HMD. Stop. Lalu kita lanjutkan forward. Stop. Stop lagi. Lalu jika kita bisa mau, dan ketika dilihat Mundur. kita akan mengubah ke reverse. Stop. Dapat kita tekan lagi terus menerus. Emergency. Nah, seperti yang dalam mode auto, gerbang pun akan berhenti dan akan melakukan gerakan sebelumnya, sama seperti mode auto. Buka. Buktikannya. Oke. Sekian dapat saya presentasikan. Sekarang saya izin mematikan TV menunjukkan sumber. Jadi rangkaiannya dalam kondisi baik ya? Iya. Nah, nanti kita akan kasihkan trouble. Anda harus memperbaikinya jadi baik lagi seperti ini. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ipani dari kelas 13 Otomasi Industri. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja daftar barang gerbang otomatis. Baik, yang pertama saya izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber yang di dalam panel, Pak. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang ada di pintu panel. Yang pertama yaitu di sini ada HMI, yang dimana berfungsi untuk memonitoring input dan output. Kemudian di sini ada indikator suara, yaitu buzzer, yang dimana ketika emergensi menyala, buzzer ikut menyala. Kemudian di sini ada lampu R, S, dan T, yang dimana ketika diberi sumber mereka akan menyala. Dan di sini ada lampu emergensi, yang dimana ketika emergensi menyala, lampu emergensi ikut menyala. Dan di sini ada selector switch, yang dimana berfungsi untuk memindahkan auto ke manual atau sebaliknya. Dan di sini yaitu ada start watchdog, yang dimana untuk mengaktifkan PFD. Di sini juga ada PFD yang berfungsi untuk frekuensi motor. Dan di sini ada stop watchdog, yang dimana berfungsi untuk meng-off-kan PFD. Dan yang terakhir di sini ada emergency, yang dimana untuk menyetopkan sistem ketika ada terjadi kesalahan. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen gerbang otomatis terlebih dahulu. Yang pertama di sini yaitu ada ultrasonik yang diganti oleh proximity, yang dimana berfungsi untuk mendeteksi suara. Dan kemudian di sini ada motor 3 fasa yang dimana berfungsi untuk forward dan reverse. Dan di sini ada micro switch yaitu untuk mendeteksi sebuah gerbang. Dan di sini ada reflektor yang dimana berfungsi untuk membuka gerbang dan menutup gerbang. Dan di sini ada reflektor yang dimana berfungsi untuk memantulkan cahaya fotosensor. Dan di sini juga ada fotosensor yang dimana berfungsi ketika mobil sudah masuk sepenuhnya, fotosensor akan terdeteksi yang mengakibatkan gerbang tertutup. Kemudian di sini yang terakhir yaitu ada 3 push button. Yang pertama yaitu forward untuk membuka gerbang. Kemudian di sini ada reverse yaitu untuk menutup gerbang, dan di sini ada stop yaitu untuk menyetop gerbang. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang meter barang komponennya. Yang pertama yaitu ada air service unit, yang dimana berfungsi untuk memberikan tekanan udara kepada single solenoid dan double solenoid. Di sini juga single dan double solenoid berfungsi untuk menggerakkan sebuah silinder. Di sini silinder berfungsi untuk memindahkan sebuah barang. Dan di sini juga ada 4 micro switch yang dimana berfungsi untuk mendeteksi geraknya silinder. Yang terakhir yaitu ada push button auto dan manual. Auto berfungsi untuk gerakan otomatis dan manual yaitu dengan cara bertahap atau step by step. Baik, saya izin menjalankannya, Pak. Yang pertama saya akan menjalankan tentang gerbang otomatis secara auto. Yang pertama selektor di autokan terlebih dahulu. Kemudian saya izin menyalakan PFD, Pak, dengan memberi tombol start watchdog, yang dimana mengakibatkan ready. Kemudian di sini mobil akan mengklakson pada ultrasonik yang mengakibatkan terdeteksi gerbang terbuka menyentuh LSA. Kemudian setelah gerbang terbuka menyentuh LSA, maka mobil akan terdeteksi oleh fotosensor yang mengakibatkan gerbang tertutup menyentuh LSB. Baik, saya akan menjelaskan gimana dengan cara di HMI. Yang pertama itu gerbang auto, fotosensor akan dideteksi, ultrasonik akan dideteksi yang mengakibatkan gerbang terbuka menyentuh LSB. Di sini yaitu saya memonitoring dengan menggunakan HMI, dan dimana sudah terdeteksi gerbang terbuka, maka fotosensor akan menyentuh yang mengakibatkan gerbang tertutup LSB. Dan ketika dipencet emergency, semua sistem akan berhenti dan kemudian ditekan lagi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan dengan mode manual sektor gerbang. Jangan lupa sektor kemanualan terlebih dahulu. Kemudian ini HMI kemanualan gerbang manual mode. Yang pertama yaitu ditekan start forward.
yang mengakibatkan gerbang terbuka. Stop. Nah, ini stop, yaitu ketika gerbang terbuka di stop maka akan stop secara stop. Kemudian kita forward lagi, yang dimana akan menyentuh LSA. Kemudian kita pencet reverse, yang dimana akan menyentuh LSB, gerbang tertutup. Jika di emergensi, gerbang akan diam secara sejenak. Kemudian kita lepas lagi, yang dimana akan menyentuh LSB. Baik, kemudian saya izin di-stopkan RD, Pak. Tombol stop ditekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur barang. Yang pertama saya izin menyalakan air service unit, Pak. Saya di sini akan menjelaskan fitur barang secara mode manual terlebih dahulu. Selektor kemanualkan. Kemudian ini gerbang fitur barang dengan manual. Yang pertama yaitu kita tekan tombol manual yang mengakibatkan gerakan A+, kemudian dimanualkan lagi plus, B-min, dan A-min. Yang dimana gerakan manual ini yaitu secara bertahap atau step by step. Kemudian ketika saya menyalakan di HMI yaitu dengan tekan yang sama, manual A+, B+, B-min, dan amin. Baik, kemudian saya akan menjelaskan fitur barang secara mode auto. Selektor ke autokan terlebih dahulu. Ini juga ke lifter auto mode. Nah, baik, yang pertama itu saya akan menekan tombol auto, yang dimana ini gerakan secara otomatis atau langsung, yaitu A+, B+, dan amin. Dan ketika di sini juga sama gerakannya langsung, yang dimana A+, dan B. Baik, saya izin mematikan air service unit, Pak. Saya izin mematikan sumber. Baik, cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini rangkaian dalam kondisi baik ya? Alhamdulillah baik, Pak. Nanti berarti kita akan kasih proses troubleshoot. Nanti Anda harus perbaikin dan sejalan seperti yang sekarang. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nah, kita udah kasih troubleshoot ya. Nah, sekarang coba papan 1 dulu nyalakan. Ya. Oke. Auto manualnya jalanin semua. Yap. Ya. Gerbang dulu. Kasih angin. Manual. Oke ya. Berarti kan kondisi mesin sekarang dalam kondisi trouble ya. Ya. Nah, itu harus diperbaiki sampai jalan lagi. Siap. Siap, silakan duduk. Oke dah. Cobaan. Nyalakan sumber. Ya, sok. Matiin dulu. Gunakan semua. Yok. Oke, nyalakan. Yang gerbang Ya, semuanya sistemnya nanti gerbang dicoba. Oke. Ya. Oke. ya.
Berarti kondisi sekarang gimana? Sedang ada trouble. Nah, sedang ada trouble ya. Nah, berarti Anda harus memperbaiki dan harus jadi benar lagi ya. Nah, itu dikasihkan waktu nanti 1 jam 45 menit. Ya, matiin. Sok, silakan. Pak, izin menyalakan sumber Ya. utama sebentar. Oke. Ada? Ada Pak. Ada trouble ya? Ya. Berarti nah, nanti diperbaiki jadi sampai betul lagi. Pokoknya kondisi harus jadi normal. Siap ya? Oke, silakan. Pak, izin menyalakan sumber. Sok. Sumber ini gampang Pak. Oke. Terus Izin menggunakan FB Pak. oke. Mode auto. Siap. Bukan auto. Manual. Stop. Stop. Oh, itu masih muter. Ini dicek. Oke, ada trouble-nya? Nah, berarti nanti diperbaiki ya. Nah, itu pas turun nggak bisa stop tuh, bisa langsung masuk ke dalam tanah tuh. Banyak hati-hati. Sok, silakan duduk. Dulu, bentar. Nah, baik ya. Troubleshoot-nya sudah ada kan semua ya. Jadi kondisi mesin ini semua dalam kondisi nggak betul lah ya. Nggak ini. Nah, kalian punya tugas untuk memperbaiki sampai 1 jam 45 menit kita kasih waktu ya. Nah, gimana kalau misalkan sebelum 1 jam 45 menit sudah beres ya, diselesaikan lah ya. Jadi Anda tinggal, kalau sudah yakin tinggal acungkan tangan, Pak saya sudah yakin diperbaiki, nanti kita akan cek bersama-sama. Jelas ya? Troubleshoot-nya kita mulai dari sekarang 9.18 menit. Silakan di troubleshoot. Siap. Siap. Saya izin mengukur. Berapa? Oke, 600. Oke. Satu.
Lepas ngukur pakai apok, hati-hati ini perhatikan probe-nya. Kalau pakai ini kalau probe menduduk. Kira-kira ngukur apa? Jadi akan semua dimatikan semua dari dalam panas. Jadi mau keluar kemana? Ini apa di dalam panas? Ini mau kemana di dalam panas? Izin mengupload, Pak. Izin trouble, Pak. Izin troubleshooting, Pak. Jadi buka laptop. Ya.
jelasin dengan laptop. Izin mengupload dan kreasi laptop. Izin sama Pak. Izin mengupload program dari PC ke laptop. Izin mengecek input dan outputnya, Pak. Dia menguploadnya Ya. masuk ke YouTube. Mengupload, Pak.
Ya. Ya, ya. Ya, Oke, siap. kita coba yang pertama pada waktu itu video dulu. Dia memberikan klakson, gerbang akan terbuka ke atas sampai menyentuh limit speed atas dan laju gerbang akan berhenti. Dia akan langsung terdeteksi, namun tidak akan langsung turun, langsung masuk untuk gerbang sehingga menyentuh limit speed bawah. Akan ada kecelakaan, bisa stop emergency, ditandai dengan nyalanya buzzer dan emergency. Lalu kita coba yang mode belakangnya. Saya akan ada di mode belakang. Ada tangga bahwa gerbang saya di bawah. Kita bisa memukanya forward, stop, bisa. Dia menyentuh suku atas. Reverse. Menutup gerbang, saya menolak. Stop pengenalan. Emergency-nya. Coba yang tanya sekarang. Baik, sampai on. Filter barang, filter auto. Melalui motor auto. Jadi menyalakan ini. Oke, kita coba dulu yang mana ini. Coba yang di bawah dari. Kita ada manualnya. Kita dulu ada manual. Baik, kita pilih manual. Kita coba dulu yang ini. Oke. Kita aktif. Kita akan aktif. Oke. Udah normal lagi ya? Ya, terima kasih. Oke, udah yakin diperbaiki? Ya, silakan. Kita coba yang gerbang auto dulu. Kita menyentuh LS atas, lalu kemudian akan mati. Lalu ketika mendeteksi fotosensor, maka akan menutup sampai menyentuh LS bawah. Lalu mode manual.
Stop. Stop. Naik ke atas. Naik ke atas. Stop. Oke. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Emergency. Emergency. Oke. Siap. Kita coba yang lifter. Oke. Yang lifter manual. Ya HMI. Jadi, oke Pak. Lifter. Oke, lifter. Yang manual. Oke. Terima kasih. Normal kembali ya. Normal kembali, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ini udah selesai? Bagian Pak, Sok, silakan. pertama saya akan menyalakan menurut gerbang auto. Sudah selesai, Pak? Kami setelah dulu. Kemudian mengklakson ke ultrasonik yang mengakibatkan gerbang terbuka menyentuh LSA. Kemudian setelah mendeteksi LSA, mobil masuk ke gerbang yang sepenuhnya yang akan mengakibatkan fotosensor terdeteksi, yang dimana menyentuh LSB. Kemudian saya akan menjalankan dengan mode manual gerbang. Yang pertama yaitu gerbang akan dibuka oleh PB forward, yang dimana gerbang akan terbuka sampai menyentuh LSA. Kemudian saya akan menutup gerbang menggunakan metode reverse, yang Stop. dimana ketika di stop dan stop. Kemudian kita Lanjutin. Emergency. Lanjut. Oke. Saya ingin mengopkan Febri, terus dulu, dimana Febri akan mati. Kemudian saya akan menjalankan sekarang mode auto terlebih dahulu. Pertama selektor ke autokan terlebih dahulu. Saya izin menyalakan air service unit, Pak. Yang pertama saya akan menekan auto yang mengakibatkan akses amin dan amin. Kemudian saya akan Kamu autokan lagi, siap-siap tangan kamu di emergency. Ya. Lepasin. Oke. Kemudian saya akan menjalankan dengan mode manual lifter. Di sini secara tahap step by step, yang dimana A plus, B plus, amin dan amin. Baik Pak, selesai. Oke ya, jadi udah selesai kembali ya. Terima kasih. Siap Pak, selesai. Sudah siap, Pak. Berarti udah selesai ya troubleshooting sama fault findingnya ya. Siap, sudah. Oke, silakan. Sekarang kita akan selesaikan terlebih dahulu bagaimana mode auto. Pertama-tama di mode auto. Pertama-tama saya akan ulangin, izin menyalakan ini. Jika kita akan mode auto, makanya akan saya sebutkan dulu kan. Jika kita pindah ke mode manual, dan pindahkan layar ini ke mode manual. Akan Coba cek di HMI. Coba di auto lagi. Tangan kamu di emergency. Di HMI tangan kamu di emergency. Oke, 1 2 emergency. Oke. Emergensinya dilepasin. Oke. sekarang saya izin matikan kita. Ya. Sekarang kita akan coba lubang pertama otomatis dan kita coba berapa karena berapa kita harus sendiri maka gerbang pun akan membuka. Kita akan metode
switch atas, gerbang terbuka secara penuhnya dan akan berhenti. Nanti kalau belum lewat melalui tekan sensor, maka gerbang akan menutup. Baik, sekali lagi. Baik, tangan proximity kita tekan terlebih dahulu. Emergency. Tekan emergency, gerakan pun akan berhenti. Oke, emergency ini dilepasin. Gerakan pun akan melanjutkan gerakan sebelumnya. Oke. Sekarang yang akan dicoba mode manual. Karena ini dalam mode gerbang manual, Nyalain di HMI. kita akan forward maka gerbang akan menutup. Nah, reverse akan menutup. Stop. Stop. Oke. Sampai di tengah-tengah. Dan dalam posisi ini bisa kita tekan forward ataupun reverse. Kita tekan forward akan kembali membuka. Kita tekan reverse maka akan menutup. Emergency. Akan mengeluarkan suara dan gerbang pun akan berhenti. Dan kita lepas maka akan melanjutkan gerakan sebelumnya. Maka dengan push button bila kita press forward maka gerbang akan membuka. Stop. Kita akan berhenti. Dan bila kita reverse maka gerbang pun akan kembali menutup. Stop. Naik full. Stop. Turun. Biarin sampai berhenti. Oke. Selesai ya, berarti mesin kembali normal ya. Ya, Pak. Terima kasih.